Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini Cak Bokel mengajak saudaraku semuanya untuk mengungkap tabir meninggalnya Vina di 8 tahun yang lalu. Dan berdasarkan bukti-bukti ini sudah mulai terungkap dan mudah-mudahan segera terungkap. Terima kasih yang sudah mampir channelnya Cak Bokel. Yang belum subscribe dipersilakan subscribe, dan yang sudah disampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan akan kita lihat bersama-sama videonya. Beliau tahu siapa pelakunya. Beliau juga tahu kalau Egi sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Egi enggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Salam sehat Bapak Polisi. Ayolah bantu sebagai paranormal Indonesia. Beb, kemana semua paranormal Indonesia? Beb, kenapa kasusnya muter-muter? Beb, kenapa ya bikin puyeng? Oke, saya jawab satu-satu ya. Yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Wahai para netizen-netizen yang positif di Indonesia, yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Ya, 3-4 orang ini bukan orang sembarangan ini yang dilawan ini. Nah, itu bukan orang sembarangan. Kalau yang ditangkap yang 8 itu kerucu-kerucu. Mohon maaf, kroco-kroco itu. Yang ditangkap ya, yang diponis 8 tahun penjara dan bla 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 bla. Seperti itu simple. Itu enggak apa namanya? Itu gampang gitu. Nah, yang 3-4 orang ini yang sulit untuk dipecahin ini. Kenapa? Karena dampaknya apa apabila ketahuan kasus ini? Itu yang pertama, bisa jabatan menjadi taruhan. Itu yang pertama ya, bisa jabatan jadi taruhan ya. Yang kedua, otomatis rakyat Indonesia tidak akan percaya lagi dengan namanya institusi hukum di Indonesia. Semakin tidak percaya. Semakin tidak percaya. Gitu, semakin tidak percaya. Nah, yang kedua, kita tahu bagaimana udah busuk-busuknya para pejabat yang pokoknya kayak gini lah. Intinya lo punya jabatan, lo punya uang, lo punya kuasa gitu. Nah itu gitu. Nah terus kalau pandangan saya, yang dilawan ini banyak sebenarnya orang-orang netizen yang mungkin memiliki memiliki mungkin prediksi sendiri-sendiri yang ingin mengungkapkan pembicaranya ke publik. Tapi mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Gitu. Kenapa tidak mampu? Tidak mampunya yaitu tadi, yang dilawan ini bukan orang kroco-kroco. Sedikit-sedikit main lapor. Terus juga hukum di negara ini, giliran yang ngelapor itu berduit cepat ketangkapnya gitu loh. Nah, giliran yang ngelapor ini orang miskin, orang yang nggak punya, jangankan entahlah diproses aja nggak kayaknya. Nah kayak itu. Nah jadi ini yang jadi permasalahan. Jadi yang cuman dapat menyelesaikan masalah ini, ayo netizen Indonesia, bersatu kita ya. Bersatu kita lawan. Bantu Bang Hotman Paris. Bantu Bang Hotman Paris dan juga teman-temannya. Bantu, dukung mereka, sorong mereka agar bisa menyelesaikan kasus ini. Saya yakin kok Mbak siapa itu pengacaranya yang cewek itu ya, yang ada punya tahi lalat di bibir juga. Nah, bantu beliau, sorong, doakan beliau. Ini waktunya kita berperang ya di sosmed kalau saya bilang ya, seperti itu. Di sini banyak banget ini. Jadi saya bilang, andainya kalau terkuak kasus-kasus beliau V ini, maka lihat aja nanti bakalan banyak ini ya. Tapi simpelnya saya beritahu, kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pernah terjadi viral di Indonesia tapi kejadiannya di Thailand.
siapa? Tangmo. Tahu kasus Tangmo? Tahu kasus Tangmo? Nah, Tangmo itu sama, dia mau berdamai. Karena apa? Karena diimingin uang keluarganya. Nah, bedanya di situ doang. Nah, yang di sini kita boleh lihat keluarga-keluarga beliau itu sangat tertekan. Kalau mana ini orang psikolog, ayo boleh kita, ayo. Saya juga bukan ahli psikolog, tapi ya mungkin sedikit kutil-kutil saya ada sedikit lah gitu. Kita boleh lihat itu keluarga-keluarga beliau, keluarga korban itu, khususnya keluarga Vina, itu sangat tertekan wajahnya dimanapun dia dipanggil, di stasiun TV, podcast dan lain sebagainya. Lihat wajah dia sangat tertekan. Kenapa? Takut banget. Berarti selama ini ada ancaman. Belum lagi masukan yang ada konon sebelum film diputar sebelum film itu diputar, ada yang datang ke rumah menjumpai kakak dari Vina, keluarga Vina gitu. Jadi ini sebenarnya, jadi saya bilang, Anda punya uang, Anda punya jabatan, Anda punya kuasa. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi saran saya di sini, mari kita bersatu, tuntaskan itu sampai selesai. Saya membantu dengan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Nah, terus bakalan saya kerjakan. Terus saya yang tanya, paranormal Indonesia kemana semua? Paranormal Indonesia takut pengecut. Kenapa? Mereka tidak mau menangani membantu kasus-kasus yang seperti ini. Kenapa? Satu, nggak ada duitnya. Yang kedua, mereka takut ditangkap, takut bermasalah. Lah kalau tabib ya silahkan tangkap saya, nggak ada masalah. Saya beri aspirasi bahwasannya di jalan yang benar gitu loh. Dan akan kita lihat juga pendapat netizen tentang tersangka baru yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian kemarin, ya. Dan ini pendapat netizen tentang penangkapan ke saudara Peggy, ya. Ini kayaknya bara-bara lama-lama ubanan ya. Uban gue nambah gitu mikirin kasusnya Vina sama Eki ini loh. Karena ya, gue tuh baru aja ngelihat satu podcast dari Jejak Backpacker. Yang mana Jejak Backpacker ini ada 2 orang, dia itu berhasil menemukan 1 orang yang namanya Bang Mel-Mel. Nah, si Bang Mel-Mel ini itu sedang dalam perlindungan saksi, dan yang melindungi dia itu sekarang adalah Bapak Hotman Paris, Bapak pengacara kondang kita itu. Jadi ternyata Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Sampai keripet gue. Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Kenapa? Soalnya dia tuh bercerita guys. Dia bilang katanya di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Jadi ceritanya gini, Eki itu mau jalan-jalan nih sama Vina. Bang Mel-Mel ini tuh bisa disebut sebagai kakak-kakaannya gitulah ya, abang-abangan lah gitu buat si Eki ini gitu. Nah terus si Bang Mel-Mel nih bilang, ya lo kalau misalnya ngajak Vina, ajak Linda dong. Jadi gue ada temennya, makanya Linda itu diajak lah. Jadi waktu mereka itu jalan ke taman kota, itu nggak cuman ada Eki, Vina sama 1 temennya yang sebelumnya gue nggak tahu siapa, ternyata ada Linda juga guys di situ. Dan sebelum mereka jalan, mereka sempat beli minuman lah gitu ya, untuk jalan ke sana, untuk minum-minum santai mungkin gitu kan. Nah sekitar jam 10:30-11 si Vina tuh ngajakin pulang gitu. Terus si Bang Mel-Mel ini bilang, ya udah deh yuk kita pulang, tapi gua harus isi bensin dulu nih, bensin gua habis. Nanti mampir ya, kita isi bensin, kata dia gitu. Waktu pas jalan, si Bang Mel-Mel ini sama Linda belok ke tempat isi bensin ya, ke pom bensin. Ternyata si Eki sama Vina tuh langsung jalan lurus guys. Terus dia bingung kan, kayak kenapa kok gue gak ditungguin gitu kan. Akhirnya dia minta Linda lah buat ngecek si Eki nih, suruh ngechat atau telepon gak diangkat. Akhirnya di chat, dibilang tungguin ya, kita tuh soalnya lagi isi bensin gitu. Tapi karena nggak dibales, mikirnya oh ya udah mungkin udah pulang kali gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar beberapa jam, si Bang Mel ini dikabarin kalau ternyata Eki sama Vina itu lagi dikeroyok sama gerombolan yang 11 orang itu. Datanglah kan si Bang Mel-Mel ini. Begitu dia datang ke sana, ada kayak satu gubuk yang di depannya itu ada warung, ada yang jaga cowok.
dia ngajakin si cowok itu, ayo dong yuk temenin gue, kita masuk ke dalam nih, ngendep-ngendep ngeliat gitu kan. Tapi si cowok itu nggak berani. Akhirnya mau tahu apa? Dia memberanikan diri sendiri, si Bang Mel-Mel ini, untuk masuk ke dalam dan untuk ngecek, dan dia melihat semuanya. Dia melihat semua pelakunya dan 11-11 itu melakukan ruda paksa pada Vina. Itu menurut Bang Mel-Mel. Udah gitu, gue tadi baru aja ngeliat ya, ada satu orang saksi yang katanya saksi kunci yang pada saat itu ada di tempat kejadian, cowok, namanya Aep. Ini tuh diliput sama Berita 1. Nah si Aep ini orangnya ya guys ya, kalau gue lihat juga mukanya tuh kayak mereka, mohon maaf ya, cuman mirip-mirip gitu loh, antara Egy dengan Aep ini sebenarnya mirip gitu kan. Nah terus si Aep ini tuh ditanya, kok dia bisa ngeliat? Dia bilang katanya, oh saya pada saat itu ada di tempat kejadian karena saya lagi nunggu di warung. Berarti benar si Bang Mel-Mel ini ketemunya sama Mas Aep ini. Gitu, makanya dia bisa ngeliat siapa pelakunya, katanya begitu. Dan begitu ditanya sama si wartawan, ditanya, itu menurut kamu Peggy yang sekarang jadi TSK itu bukan orangnya? Terus dia bilang, saya nggak tahu orang itu namanya siapa, tapi kalau dari wajahnya iya, katanya gitu kan. Nah terus bener-bener mikir gitu, itu kan satu kejadiannya malam ya guys ya. Terus nomor 2 nih, entah kenapa gue ngeliat muka mereka itu agak sulit dibedain satu dengan yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat fotonya secara jelas gitu, itu bisa kelihatan bedanya. Contoh gue kasih lihat. Nih ya, kalian lihat. Ini Peggy yang waktu pas dulu di tahun 2016, ini 8 tahun kemudian ya kan, kalian lihat itu mukanya. Menurut kalian mukanya mirip nggak? Satu yang aku bilang nggak mirip aja, lihat itu kupingnya tuh pakai plak guys. Yang mana lihat kupingnya Peggy itu, kalian lihat dong. Ini kalau udah begini udah nggak bisa dibenerin, kupingnya akan tetap gede gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan itu berbeda gitu kan. Kemudian ditambah lagi, jadi si Peggy ini orangnya namanya Peggy ya, bukan Egy, oke? Si Peggy ini itu tinggalnya jarak dari rumah tempat dia tinggal, tempat ibunya terdaftar di RT, itu cuma 400 meter dari tempat kejadian. Tapi begitu ketua RT-nya ditanya dan diwawancara, namanya ketua RT-nya itu kalau nggak salah Pak Wawan Setiawan, ketua RT di Desa Kepompongan ya. Begitu ditanya dia nggak kenal yang namanya Peggy, karena si Peggy ini itu nggak pernah tinggal di rumah itu. Dia itu memang dari dulu kerjanya itu di tempat lain, di Bandung gitu loh. Nah ibunya Peggy yang namanya Kartini berkali-kali diwawancara sama banyak berita, banyak media, dan ibunya selalu bilang kalau pada saat kejadian Peggy itu lagi di Bandung, lagi ngapain lagi, kerja. Dan dia di Bandung dari tanggal 16 Juli 2016 dan belum balik gitu loh. Nah polisi datang ke sana pada saat itu, ngambil motor, ngambil apa, disita. Dan ibunya bingungnya tuh gini, kalau misalnya memang dia adalah tersangka dan otak dari semuanya, kenapa nggak ditangkap pada saat itu? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun kemudian? Ibu Pit. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi ya kasus 8 tahun yang lalu pembunuhan Vina Cirebon, dan mudah-mudahan pihak terkait, pihak kepolisian ini segera mengusut tuntas terkait masalah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cabut undur diri. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.